Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dian Sabila dari Prodi HKI Fakultas Syariah IAIN Langsa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode ijtihad dalam hukum Islam. Ijtihad menurut bahasa yaitu mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Sedangkan menurut istilah yaitu sebuah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ijtihad itu merupakan penetapan salah satu sumber hukum Islam. Ijtihad sendiri dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk mendapatkan sebuah solusi hukum apabila ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya, akan tetapi tidak ditemukan, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Oleh karena itu, dari segi fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam, ijtihad memiliki kedudukan serta legalitas dalam Islam. Walaupun dengan demikian, ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang. Artinya, hanya orang-orang tertentu saja yang memenuhi syarat khusus yang boleh melakukan ijtihad ini. Dan di antara syarat-syarat orang yang boleh melakukan ijtihad yaitu yang pertama, memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman yang baik itu di dalam bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fiqh, dan tarikh atau sejarah. Yang ketiga, mengetahui cara mengistinbatkan atau merumuskan hukum dan melakukan qiyas. Dan yang keempat, yaitu mempunyai akhlakul karimah. Pada intinya, fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam sangat penting untuk kehidupan yang semakin berkembang. Sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis, tentunya seorang mujtahid yang akan berijtihad tidak bisa sembarangan orang. Karena fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang akan mempengaruhi semua orang Islam yang ada di dunia. Nah, metode ijtihad yang akan saya jelaskan di sini yaitu tentang ijma' dan qiyas. Ijma' adalah kesepakatan hukum yang diambil dari fatwa atau musyawarah para ulama tentang suatu perkara yang tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran ataupun hadis. Tetapi rujukannya pasti ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ijma' pada masa sekarang itu diambil dari keputusan-keputusan ulama Islam seperti MUI atau Majelis Ulama Indonesia. Contoh dari ijma' yaitu kesepakatan para ulama atas diharamkannya minyak babi. Dan contoh lain yaitu diputuskannya untuk melakukan pembukuan Al-Quran pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq. Metode ijtihad yang kedua yaitu qiyas. Qiyas adalah menyamakan, yaitu menetapkan suatu hukum dalam suatu perkara yang baru yang belum pernah ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan seperti sebab, manfaat, bahaya, atau berbagai aspek dalam perkara sebelumnya sehingga dihukumi sama. Misalnya larangan untuk menyakiti kedua orang tua dengan perkataan kasar, hukumnya tidak diperbolehkan sebagaimana hukum haram, atau tidak diperbolehkan untuk menyakiti fisik kedua orang tua tadi atau memukul atau menyakiti secara fisik. Sehingga setiap anak diharuskan untuk menjaga lisan maupun perbuatan
di hadapan orang tua agar tiada menyakiti hati mereka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.